Hello, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Wisnu. Dan juga gue Nat. Nah, kali ini kita akan ngomongin masalah BigQuery. Pas banget. Gue dari kemarin pengen nanya tentang BigQuery. Oke. Karena gonjang-ganjingnya udah banyak lah gitu. Apa itu? Tentang BigQuery. Orang-orang kalau misalnya gue datang ke event-eventnya Google pasti ada booth-nya sendiri khusus BigQuery. Gitu. Nah, itu yang pengen gue tanyain. Sebenarnya BigQuery itu apa sih? Oke, jadi kalau misalkan banyak yang pertanyaan muncul gitu ya, apa sih BigQuery? BigQuery itu ngapain sih gitu kan? Kenapa kayaknya penting gitu? Kenapa kayaknya penting gitu ya? Jadi gini, mungkin berangkatnya dari kita ngomongin pain point-nya dulu deh. Sama satu lagi, bedanya sama Big Data apa? Gitu ya, oke. Kumpulin semua jawabannya dong. Dari pain point-nya dulu lah. Dari pain point ini mungkin dari sisi customer ngelihat, kalau misalkan pertama mereka mulai bisnis. Nah, dari mereka memulai bisnis, mungkin database-nya nggak terlalu besar. Dari situ biasanya pasti akan muncul nih kesulitan-kesulitan kayak kok ada keterbatasan ya gitu. Datanya makin banyak ya gitu. Nah, data yang makin banyak ini MySQL sendiri kan pasti akan ada keterbatasan dari sisi data ya. Kalau spreadsheet, gue tahu memang ada batasan jumlah sel, gitu, entah berapa juta sel gitu, entah row-nya berapa, kolomnya berapa, tapi memang limitasi selnya ada. Nah, kalau batasan tadi MySQL atau SQL Server gitu? Actually kalau misalkan MySQL, gue lupa ya batasannya berapa, tapi ada batasannya gitu, nggak sampai petabyte untuk transfer datanya lah gitu ya. Nah, saat mereka sudah kesulitan nih untuk bagaimana ya data kita yang seperti yang banyak ini untuk diolah gitu ya. Nah, datanglah si BigQuery ini nih, gitu. Jadi gimana caranya untuk mengolah data yang banyak tadi, ya kan, dengan lebih efisien. Nah, sebelum masuk ke BigQuery ini kan sifatnya serverless ya, disediakan oleh Google, gitu. Nah, mungkin sebelumnya mereka juga sudah punya, gitu ya. Tapi balik lagi, itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Gitu, mereka harus menyediakan server yang nggak kecil ya, maksudnya yang performance-nya juga bagus dari sisi RAM, CPU dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya BigQuery ini memudahkan mereka nggak perlu menyiapkan environment yang tadi ya, yang besar tadi untuk menghadirkan si BigQuery ini. Soalnya kan kalau istilahnya pada zaman dahulu, gue waktu pertama kali main-main IT begini, pasti konsep gue itu adalah ada data source, ada ETL, extract transform load, ada ujungnya dashboard atau BI, gitu istilahnya BI. Nah, kalau dari cerita lo tadi ini, berarti sebenarnya si BigQuery ini membantu dari sisi BI atau gimana? Proses di belakangnya. Proses di belakangnya untuk yang tadi yang ETL dan lain-lainnya bisa dilakukan di situ. Nah, baru setelahnya kita bisa melakukan visualisasi nih. Gitu. Entah nanti visualisasinya bisa dari sisi aplikasi apa aja lah. Gitu. Iya, soalnya dari pengalaman gue memang dulu itu adalah kita kalau mengolah data itu hampir susah kalau mau data real time. Pasti datanya -1 sampai -3. Nah, ini kelebihannya juga nih. Itu salah satu key feature-nya dari si BigQuery. Dia bisa melakukan segalanya secara real time. Itu salah satunya. Gitu. Nah, kalau dari cerita lo tadi, kenapa sih? Ya tadi karena kita kalau ngomongin kayak di spreadsheet nih ya, atau kayak Excel gitu kan, row-nya jutaan tuh, bersih jutaan. Sehingga data 3 hari yang lalu nih, atau data 2 hari yang lalu gitu, transaksinya terjadi mungkin 2 hari yang lalu, dikumpulin data 2 hari tersebut, sehari bisa sampai jutaan row. Nah, terus kita harus proses untuk biar nanti siap ditampilkan di dashboard summary penggunaan di hari tersebut. Betul. Misal jadi mungkin per produk atau per transaksi gitu kan. Sebelum masuk ke situ deh, waktu pas dia melakukan entry data gitu ya, itu prosesnya lama nggak? Kalau entry kan transaksional ya, itu juga lama sendiri gitu, tergantung inputnya sebesar apalah gitu. Cuman gue nggak terlalu banyak concern di input biasanya, karena input itu memang ya udah masuk aja. Yang gue suka concern adalah pas gue mau bikin report atau dashboard, gue klik untuk proses sekarang, itu bisa makan waktu jam-jaman baru reportnya keluar. Padahal itu hanya dashboardnya doang. Untuk persiapan ke dashboard tadi itu dari ETL itu kan kita nyebutnya biasanya apa sih? Gue lupa. Tapi kurang lebih table yang udah bersih lah, data bersih. Nah, dari data kotor ke data bersih tadi, proses ETL tadi itu makan waktu yang lama sebenarnya kalau di
di gua dulu gitu kan, karena datanya kita ngomongin jutaan miliaran, jutaan row gitu. Ya. Nah, kalau gua ambil konsep sini berarti itu dia mempercepat proses itu berarti. Betul, itu bisa mempercepat prosesnya. Kalau nggak salah sih ya, itu hitungannya bisa detik ya. Detik. Jadi data rapihnya bisa cepet, pembuatan dashboard gue juga, tampilan data juga selalu cepet. Betul. Gitu. Cut cost-nya banyak nih. Ini nah, cut cost-nya cukup banyak ya di sini kan. Nah, sebetulnya kalau misalkan di mahal, dibilang mahal atau enggak, ini balik lagi ya. Kalau misalkan tadi ada suatu perusahaan harus menyiapkan suatu environment yang besar gitu ya, server dan lain-lain, mereka juga harus memikirkan DRC-nya nanti seperti apa. Nah, ini yang mungkin jadi concern lah buat perusahaan. Nah, sedangkan BigQuery sendiri mereka nggak perlu mikir area di situ ya, gitu. Dan untuk pricingnya sendiri ini mungkin nanti Sobat Sultan bisa tahu lebih detail di dokumentasi Google ya. Tapi untuk transaksinya itu biasanya per mereka melakukan query. Oh gitu. Tuh. Soalnya ini menarik nih. Kalau hal-hal tadi prosesnya bisa dipercepat waktunya, karena waktu gue pertama kali main begini namanya masih disebut dengan business intelligence. Lama-kelamaan kesini disebut ganti jadi business analytic, ya kan? Nah, kalau memang bisa kita persingkat waktu prosesnya, kita bisa lebih jauh lagi, kita bisa melakukan predictive analytics gitu kan, preemptive analytics dan lain sebagainya gitu. Gue suka kalau mengutamakan tuh ya Pak, bukan mencontohkan itu kayak toko kopi gitu. Misalnya gue punya 10.000 cabang di Indonesia ini, banyak gitu cabang-cabang gue. Tiap hari ada transaksi, itu kan pasti datanya kan jutaan. Hari itu. Gue bisa memprediksikan bulan depan gue butuh beli berapa bubuk kopi gitu. Di store tertentu ya, yang kira-kira wah ini kemungkinan bulan depan mungkin akan naik nih. Dari pengalaman di transaksi sebelumnya. Karena kita ngomongin data yang banyak dan bisa diproses cepat, sehingga gue sebagai manajemen bisa tahu nih. Nah ini ke pertanyaan gue selanjutnya sebetulnya. Kalau tadi, nah ini gue tadi kan dari sisi teknis ya, gitu ya. Nah kalau dari sisi industrinya, dari beberapa hal-hal teknis tadi yang kita sempat obrolin. Lo tadi kan sempat contohin kopi ya, retail. Ada lagi nggak sih yang lain? Aduh, banyak. Karena kita ngomongin Indonesia itu luas. Gitu. Indonesia itu luas, sehingga contoh yang lain adalah perbankan. Perbankan sehari orang transaksi perbankan bisa banyak. Kalau apalagi di gaji masuk satu transaksi kan. Tuh keluarnya bisa banyak transaksi tuh. Bayar ini, gitu kan. Jutaan transaksi per hari. Sehingga perbankan itu sendiri bisa memprediksikan kapan sih load-loadnya tinggi, dan orang biasanya melakukan belanja apa yang nanti bisa connect ke campaign isi perbankan. Setiap tanggal berapa gue kasih promo ini biar lu belanja ke sini. Gitu, itu perbankan. Bisa juga industri telco. Gitu ya, zaman dulu gue pertama kali main telco, kita ngomong kalau data record ya, karena orang masih banyak teleponan gitu, SMS dan sebagainya. Sekarang kan juga gak beda jauh, cuma bedanya banyak kan lewat akses internet gitu kan. Tapi transaksinya masih sama, orang ngobrol itu chat masih banyak, orang teleponan itu masih banyak, orang video call itu juga masih banyak. Itu juga sebenarnya bisa buat jadi tadi analisis lagi, prediktif lagi gitu. Menjelang hari Valentine nih, pasti banyak orang melakukan video call. Kayak gitu. Jadi kita bisa bikin campaign Valentine. Nah, gitu. Dari beberapa contoh industri lo ini ya, yang tadi lo sampein, ada beberapa use case yang bisa gue ceritain juga nih. Jadi gue ambil contoh satu tadi ya, kayak toko kopi gitu ya. Nah, di toko kopi itu use case-nya yang kita pernah buat ya, itu data itu memang tidak real time. Gitu. Mereka memang menyampaikan mereka di sini tidak ingin datanya real time dulu sih gitu ya. Jadi data penjualan satu hari itu baru mereka lakukan pooling datanya. Kita tarik datanya, kita taruh dalam bucket ya, di cloud bucket. Nah, setelah itu dari bucket yang tadi kita ambil dari setiap store, nah ini baru kita taruh di BigQuery. Besoknya setelah kita melakukan proses dan lain-lain, itu mereka sudah bisa lihat tuh penjualan yang di hari sebelumnya. Jadi langsung dapat ya. Betul. Informasinya. Nah, divisualisasikan lah semuanya itu di data visualisasinya. Gitu. Nah,
skema pricingnya gimana sih? Ya mungkin gue nggak nanya berapa exact harganya berapa gitu, tapi konsep ngasih billingnya tuh gimana? Nah, konsep ngasih di BigQuery ya untuk billingnya sendiri ini waktu data kan sudah kita masukin ya dalam satu BigQuery. Nah ini saat lo melakukan query di BigQuery tersebut itu ada hitungannya gitu. Actually gue lupa ya hitungannya berapa, pricingnya berapa, itu berapa dolarnya gitu ya. Tapi ini mekanismenya bisa seperti itu. Dia per query. Yes, itu per query. Jadi saat kalian melakukan query di situ akan ada proses billing lah ya. Iya, apalagi zaman sekarang orang bikin retail kayak startup bikin retail langsung berapa ribu cabang gitu kan, transaksinya langsung rame. Iya. Pasti kan juga mereka pengen punya data yang lebih akurat. Kita juga waktu itu juga pernah ada case nih ya, mereka pengen lihat dulu nih gitu penggunaan BigQuery mereka, BigQuery gitu ya. Coba deh adakan POC gitu ya, untuk mereka pengen lihat kira-kira data mereka yang besar itu bisa nggak sih dimasukkan ke dalam BigQuery dan prosesnya berapa lama gitu. Kalau gue nggak salah sebelumnya itu proses yang mereka jalankan dari awal proses untuk gathering data dan lain-lainnya itu hampir di kurang lebih 4-5 jam lah gitu. Ya. Dengan BigQuery mereka bisa mempersempit proses tersebut ya, lebih mempercepat prosesnya sampai di around 30 menit. Dari 5 jam jadi 30 menit. Wah, itu savingnya berapa? Ya, itu savingnya lumayan ya gitu. Nah, itu yang dari POC tersebut mereka melihat ini kayaknya bagus nih kalau kita implementasikan. Akhirnya mereka mengimplementasikan BigQuery di tempat mereka. Iya, soalnya kan dulu gitu. Bisa nggak kita lihat data H-1? Wah, nggak bisa nih Pak, prosesnya lama. Iya, yaudah susah mundurin itu untuk deh, melakukan jadi H-2 itu. Iya, gitu betul. kan. Ujungnya yaudah deh H-3, ya kita punya data 3 hari waktu untuk ngeproses Jadi kadang-kadang data 3 hari sebelumnya gitu. Datanya udah nggak valid ya. Udah nggak valid, udah ketinggalan gitu. Oke, Sobat Sultan, kita sendiri di Cloud Sultan lagi ada nyiapin POC-nya. Yap. Untuk BigQuery setahu gue. Nanti rekan kita akan buat POC-nya. Mungkin nanti dari Sobat Sultan bisa langsung lihat ya apa sih step-nya gitu dan apa sih yang akan dikerjakan gitu ya kalau misalkan kita mau setup BigQuery dari awal sampai nanti data visualization. Atau mungkin kalau misalnya Sobat Sultan pengen meng-POC-kan sistem data mereka gitu kan. Iya. Cuma lihat doang, jangan-jangan ini udah di-setting biar cepat nih gitu. Coba data gue kalau bisa gitu. Nah, kita juga mau sangat-sangat senang sekali kalau bisa melakukan POC tersebut di case tadinya Sobat Sultan itu sendiri gitu. Kalau misalkan kita mau POC gitu biasanya dari Google ada ini nggak sih diskon atau mungkin price yang mereka bisa Sobat Sultan coba gitu? Oke, ini kan case by case ya. Penggunaannya ntar akan untuk pribadi, akan untuk perusahaan, akan untuk seperti apa, impact bisnisnya juga akan seperti apa. Dari hal itu semua yang akan pengaruhi Google akan kasih atau enggak. Tapi pada dasarnya sendiri untuk new user Google kan dikasih Google Credit. Oke. Berarti masih ada ya $300 ya? Masih ada Google Credit itu bisa dimanfaatkan untuk POC seperti ini. Cukup lah ya, $300 lah ya. Kalau untuk POC doang harusnya cukup lah. Ya, cukup. Kecuali abis POC terus langsung bikin nambang, nah itu nggak cukup. Boleh. Buat Sobat Sultan yang mau tahu lebih lanjut terkait dengan BigQuery atau service lainnya di Google Cloud Platform, bisa langsung menghubungi kita di poinstar.co.id. Jangan lupa subscribe dan juga like YouTube channel ini untuk selalu dapat informasi menarik tentang Cloud Sultan. Now, it's time to move to the cloud. Goodbye, folks.